Kali ini kita akan membahas film bergenre thriller misteri berjudul Contagion yang rilis pada tahun 2011. Film diawali dengan seorang wanita bernama Bess yang sedang menunggu pesawat untuk kembali ke Minnesota setelah menyelesaikan urusan bisnisnya di Hong Kong. Namun Bess terlihat kurang sehat karena ia mengalami batuk-batuk dan juga suhu badannya yang tinggi. Ternyata selain Bess, di tempat lain ternyata banyak orang yang mengalami kondisi serupa seperti di Hong Kong, London, dan juga Jepang, yang orang-orang di sana juga mengalami batuk-batuk dan demam tinggi, bahkan ada yang tiba-tiba meninggal. Singkat cerita, Bess pun akhirnya sampai di rumahnya, disambut oleh suami dan anaknya, yaitu Mitch dan anaknya bernama Claire. Diketahui Mitch adalah ayah tiri dari Claire. Keesokan harinya, kita diperkenalkan dengan seorang dokter bernama Alice Cheever, merupakan pemimpin dari CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, yang tampak sedang berbincang dengan petugas kebersihan bernama Roger tentang anaknya yang mengalami ADHD. Di kota San Francisco, seorang jurnalis dan juga aktivis bernama Ellen yang mendatangi sebuah kantor berita setelah melihat ada fenomena kematian mendadak dan meminta mereka untuk memperingati orang-orang akan bahaya yang mungkin saja akan terjadi. Ellen juga mengatakan bahwa pemerintahan mungkin saja menutupi hal tersebut, namun kantor berita itu tidak mau memberitakan karena belum ada bukti kuat yang menyatakan tentang fenomena tersebut. Kembali ke Minnesota, Mitch datang ke sekolah anaknya setelah mendapat laporan dari gurunya bahwa Claire mengalami demam dan juga batuk saat sedang berada di kelas, sehingga Mitch pun menjemput Claire kembali ke rumah. Keesokan harinya, tampak kondisi Bess yang semakin memburuk dan ia tiba-tiba terjatuh dan mengalami kejang-kejang, sehingga Mitch pun langsung membawanya ke rumah sakit. Namun sayangnya nyawa Bess tidak bisa terselamatkan. Mitch pun tampak sedih sekaligus kebingungan, karena dokter sendiri juga tidak tahu apa penyebab Bess meninggal, sehingga Mitch hanya bisa pasrah kehilangan Bess. Tak sampai di situ, ketika sedang dalam perjalanan pulang, Mitch mendapat kabar dari babysitter Claire bahwa kondisi Claire tiba-tiba memburuk, dan ketika Mitch sampai di rumah, Claire juga sudah meninggal dunia sama seperti Bess. Setelah banyak korban dari berbagai negara mulai tersorot, WHO pun mulai menanggapi fenomena ini dengan serius, dan mereka menduga bahwa penyakit ini berawal dari salah satu kota di Cina dan mulai menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Tampak Mitch yang kini diisolasi di rumah sakit dan didatangi oleh anaknya yang bernama Anne setelah apa yang terjadi kepada keluarganya, guna untuk mencegah virus agar tidak menyebar lebih luas lagi. Di lain sisi, Dr. Alice mengirim salah satu ilmuwan bernama Dr. Orin untuk pergi ke Minnesota dan mengadakan rapat dengan Departemen Kesehatan di sana, guna mencari informasi tentang penyebaran virus tersebut. Dr. Orin menganggap bahwa virus tersebut bisa menyebar dengan cepat karena kontak fisik manusia di luar, seperti memegang gagang pintu, tombol lift, dan lain sebagainya. Dan melalui sampel dari mayat Bess, para dokter di CDC juga sedang menjalankan tes untuk mencari tahu apa sebenarnya virus yang sedang menyerang seluruh penjuru dunia saat ini. Keesokan paginya, Dr. Erin mendatangi kantor Bess untuk menanyakan beberapa hal tentang Bess melalui rekan kerjanya, dan diketahui ternyata ada salah satu rekan Bess yang sempat menjemput Bess ketika di bandara. Namun sayangnya, pria tersebut ternyata sedang berada di bus dengan kondisi yang sama seperti Bess, sehingga Dr. Erin langsung menyuruhnya untuk turun dari bus agar ia bisa langsung diisolasi di rumah sakit. Di dalam ruangan isolasi, Mitch kemudian dimintai keterangan terkait perjalanan istrinya ketika transit di Chicago sebelum kembali ke Minnesota, karena ada orang yang bernama Jan Neal yang juga meninggal karena kondisi yang sama. Diketahui ternyata Jan Neal adalah mantan dari Bess, dan sebelum Bess kembali ke Minnesota, mereka sempat berkontak fisik dan berselingkuh dengan Bess yang menyebabkan keduanya meninggal dunia. Di kantor CDC,
Dokter yang melakukan tes pada sampel base bernama Dr. Lai akhirnya mengetahui asal virus tersebut dan diketahui virus itu adalah kombinasi dari sel kelelawar dan babi yang akhirnya menjadi virus yang mematikan dan dinamakan MFV1. Dr. Alice lalu mengumumkan kepada publik bahwa virus MFV1 sudah menyebar di seluruh dunia dan menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak, serta tidak melakukan kontak fisik dan juga rajin mencuci tangan. Dari pihak WHO, mereka mengirimkan seorang ahli epidemiologi bernama Dr. Leonora ke Hong Kong untuk menggali informasi lebih dalam tentang virus MFV1 tersebut. Sesampainya di Hong Kong, Dr. Leonora disambut oleh Dr. Sun Feng yang merupakan ahli epidemiologi di Hong Kong, dan setelah beberapa wawancara, Dr. Leonora menemukan fakta bahwa kemungkinan virus ini berawal dari salah satu kasino di Hong Kong. Dan orang-orang yang di awal film tadi sama-sama melakukan kontak fisik di kasino tersebut, hingga akhirnya mereka meninggal dunia, dan virus tersebut diketahui juga sudah menebar hingga desa kelahiran Sun Feng. Ternyata Sun Feng mempunyai agenda lain, yaitu ia ingin menyandera Leonora dan membawanya ke desa Sun Feng, agar ia bisa mendapatkan vaksin bagi warga desanya yang terdiri dari anak kecil hingga lansia, dengan Leonora sebagai jaminannya. Dr. Aren yang ditugaskan untuk mencari informasi tentang virus MFV1 juga sialnya harus terpapar virus tersebut, sehingga ia pun kini dirawat di sebuah bangsal umum karena semua rumah sakit sudah penuh. Namun sayangnya, nyawanya tak terselamatkan, sehingga ia pun harus ikut dikubur massal bersama dengan korban lainnya. Karena dampak dari virus tersebut semakin meluas, pemerintah pun berusaha untuk menutupi hal tersebut karena takutnya akan terjadi kekacauan setelah berita tersebut menyebar secara umum di kalangan masyarakat. Namun sang jurnalis Ellen tiba-tiba mengunggah sebuah video yang berpura-pura terpapar virus MFV1 dan mengatakan bahwa dirinya berhasil sembuh setelah mengonsumsi sebuah obat bernama Forsetia. Hingga keesokan harinya, apotek langsung dikerumuni oleh orang-orang yang mengantri untuk membeli Forsetia, dan kondisi yang dikhawatirkan pun terjadi. Masyarakat mulai panik dan membuat kekacauan, serta mereka juga mulai menjarah toko-toko yang ada. Diketahui ternyata Mitch kebal terhadap virus tersebut, sehingga ia pun akhirnya dibebaskan. Namun putrinya Anna belum diketahui apakah ia kebal atau tidak, sehingga ia pun dilarang untuk melakukan kontak, bahkan dengan pacarnya sendiri. Di sela-sela kekacauan, Ellen malah berdebat dengan Dr. Alice di berita, dengan mengatakan bahwa ia sebenarnya sudah mengetahui kasus awal dari virus tersebut, dan berusaha untuk memberitahu pemerintah. Namun pemerintah tetap saja menutupi hal tersebut, hingga kasusnya kini semakin meluas, dan pemerintah juga masih belum ada solusi untuk hal tersebut, bahkan mereka juga kini menghadapi kekurangan makanan. Sebulan setelah wabah tersebut menyerang, akhirnya Dr. Lai berhasil menemukan vaksin yang cocok setelah percobaan ke-57. Namun karena mereka sedang dikejar waktu, Dr. Lai pun memutuskan untuk menyuntikkan vaksin tersebut ke dirinya sendiri. Dan untuk mengetahui apakah vaksin tersebut berhasil, ia pergi menemui ayahnya yang terkena virus MFV1. Dan ternyata vaksinnya berhasil, sehingga pemerintah langsung memproduksi vaksin tersebut secara massal. Namun pembagian vaksinnya mereka lakukan dengan pengundian, berdasarkan tanggal lahir. Ellen pun akhirnya ditangkap, karena sudah menyebarkan konspirasi dan juga hoax tentang penggunaan Forsetia, yang menyebabkan kekacauan di masyarakat. Kembali ke Hong Kong, WHO akhirnya menyetujui kesepakatan Sun Feng dengan menukarkan Dr. Leonora dengan vaksin untuk warga desanya. Namun sesampainya di bandara, pihak dari WHO mengatakan bahwa vaksin tersebut adalah vaksin palsu. Mendengar hal tersebut, Dr. Leonora langsung pergi dari bandara, mungkin pergi kembali menemui Sun Feng untuk memberitahu hal tersebut. Para pejabat pun mendapatkan jatah vaksin duluan, termasuk Dr. Alice. Namun mengetahui anaknya Roger yang sakit, ia pun memberikan jatah vaksinnya kepada anak Roger dan satu lagi kepada istrinya. Tampak para warga kini sudah mendapatkan vaksin secara merata, dan kehidupan pun perlahan kembali normal,
tampak Sylvie yang juga akhirnya bisa bertemu kembali dengan pacarnya, dan mereka pun berdansa bersama. Di akhir cerita, kita diperlihatkan bagaimana virus tersebut awalnya terbentuk. Dimulai dari para manusia yang menebang pepohonan, sehingga para kelelawar berpindah ke pohon pisang, dan akhirnya berakhir bergantung di kandang babi. Lalu pisang yang mereka konsumsi terjatuh, dan dimakan oleh babi, yang babi-babi tersebut dijual, lalu akan dimasak di restoran. Namun tampak koki yang sedang menyentuh babi, tidak mencuci tangannya, dan langsung pergi menemui Bess, yang akhirnya menjadi awal mula, virus tersebut menyebar. Dan begitulah akhir cerita dari film Contagion. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.